Orang sering bilang, jangan pernah bisnis sama teman karena nanti persahabatan hancur. Tapi, apakah benar masalahnya ada pada bisnisnya? Atau justru karena kita tidak pernah menyiapkan fondasi yang jelas sejak awal? Hubungan yang hanya dibangun di atas rasa percaya, tanpa aturan tertulis, seringkali rapuh. Sama seperti rumah yang tampak megah, tapi berdiri tanpa pondasi. Di video ini, kita akan membongkar kenapa banyak bisnis anak muda kandas bukan karena produknya jelek, melainkan karena hubungan di dalamnya retak. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana cara menghindarinya. Lo pernah gak dengar pepatah? Jangan bisnis deh sama temen, nanti persahabatan jadi rusak. Gue yakin pasti lo pernah denger, atau mungkin lo pernah ngalamin sendiri. Awalnya seru banget, ketawa bareng, bikin usaha bareng, ngerasa dunia bisa ditaklukin. Tapi tiba-tiba usaha lu bubar jalan. Bukan karena produknya nggak laku, tapi karena lu sama temen lu ribut gara-gara hal-hal yang nggak jelas. Dan lucunya, semua orang kembali menyalahkan, Ya makanya jangan bisnis sama temen. padahal itu salah. Yang bikin rusak itu bukan bisnisnya, tapi karena lu sama temen lu nggak punya aturan main yang jelas di awal. Nah, di video ini gue bakal bongkar kenapa bisnis sama temen justru bisa jadi best partnership lu, asal lu tahu cara kerjanya. Gue bakal kasih tips konkret gimana bisnis lo aman dan persahabatan lo juga tetap terjaga. Jadi jangan skip, lo tonton video ini sampai selesai karena bisa jadi ini yang nyelamatin lo dan temen lo dari drama-drama bisnis yang gak bakal ada ujungnya. Nama gue Stevie Thomas, selamat datang di Catatan Literasi. Teman bisa jadi partner bisnis yang sehat dan panjang. Setiap tahun, ratusan bisnis kecil lahir dari tangan anak muda. Mulai dari clothing line, coffee shop, sampai event organizer, semuanya dimulai dengan semangat dan mimpi besar. Namun, riset dan fakta lapangan menunjukkan sebagian besar bisnis gagal bukan karena kalah di pasar, tetapi karena konflik internal. Bagi hasil yang tidak jelas, peran yang tumpang tindih, dan keputusan yang diambil tanpa kesepakatan tertulis. Ironisnya, semua dimulai dengan niat baik, tapi runtuh karena tidak ada dasar yang kokoh. Disinilah letak masalah yang jarang kita sadari. Tahukah kamu, sekitar 70% startup di Indonesia tutup sebelum usia 10 tahun. Dan secara global, hampir 90% gagal dalam beberapa tahun pertama. Jadi, jangan kira ini masalah sepele. Banyak dari kegagalan itu terjadi bukan karena ide yang buruk, tapi karena konflik internal yang tidak tertangani. Gua kasih contoh deh. Awalnya lu sama temen lu bikin bisnis bareng. Seru, ketawa-tawa, bikin logo, upload di Instagram, terus lu jualan ke teman-teman lu di kampus. Tapi begitu duit masuk, mulai deh tuh drama. Siapa yang kerja lebih capek? Siapa yang modalnya lebih banyak? Siapa yang berhak ambil keputusan? Kenapa bisa kacau? Karena semuanya cuma pakai kata percaya aja. Padahal percaya doang itu nggak cukup. Bisnis tanpa perjanjian adalah bom waktu. Cepat atau lambat pasti akan meledak. Menganggap kontrak sebagai tanda tidak percaya adalah sebuah kesalahpahaman. Justru sebaliknya, kontrak adalah wujud penghargaan terhadap teman kita. Karena kita ingin melindungi hubungan, bukan merusaknya. Analoginya sederhana, menikah tanpa buku nikah mungkin sah di hati, tapi tidak punya perlindungan hukum. Sama halnya dengan bisnis. Tanpa perjanjian, semua hanya tinggal menunggu waktu untuk hancur. Penelitian menunjukkan bahwa 70% kemitraan bisnis gagal bukan karena pasar, melainkan karena masalah internal. Ketidaksepahaman peran, ekspektasi yang berbeda, atau pengambilan keputusan yang kabur. Itu artinya, kalau kamu tidak membuat perjanjian yang jelas, kamu sedang masuk ke wilayah yang sangat riskan. Jujur aja, bisnis tanpa perjanjian itu ibarat lu nikah tapi nggak punya buku nikah. Sah sih emang di hati, tapi kalau ada masalah, lu nggak punya dasar hukum buat ngelindungin diri lu. Nah itu juga sering kejadian di bisnis. Jadi kalau lu pikir nggak perlu perjanjian sama temen lo atau sahabat lo, fix lu lagi main-main sama bisnis lo, bukan lo serius. Bayangkan dua sahabat membuka sebuah coffee shop kecil. Mereka patungan modal, bekerja bersama-sama dan percaya penuh satu sama lain. Awalnya semua berjalan lancar. Pelanggan ramai, omset naik. Tapi saat keuntungan datang, masalah mulai muncul. Satu merasa bekerja lebih keras,
sementara yang lain merasa modalnya lebih besar. Tanpa aturan tertulis, perdebatan berubah jadi konflik. Konflik berkembang jadi pertengkaran. Dan akhirnya, usaha bubar. Sebuah kisah yang terlalu sering terjadi di kalangan anak muda. Bisnis gagal bukan karena pasar, tapi karena persahabatan tidak dilindungi aturan. Lu pasti paham kan? Ada dua teman buka coffee shop bareng. Awalnya rame banget, tapi tiba-tiba hilang gitu aja dari radar. Kenapa? Karena nggak ada kesepakatan yang jelas dari awal. Yang satu ngerasa, gue kerja lebih capek. Yang satu lagi bilang, tapi kan modal gue lebih gede. Ujung-ujungnya ribut, bubar, padahal bisnisnya lagi naik-naiknya. Bisnis dengan teman bisa langgeng kalau sejak awal ada fondasi yang jelas. Bukan sekadar percaya, tapi ada 6 hal penting. Pertama, buat perjanjian tertulis. Kedua, tentukan porsi saham. Ketiga, siapkan manajemen konflik. Keempat, pisahkan uang pribadi dengan kas bisnis. Kelima, lakukan komunikasi rutin. Dan keenam, siapkan exit plan yang jelas. Inilah pagar yang menjaga bisnis, sekaligus persahabatan tetap sehat. Sekarang kita masuk ke solusi. Ada 6 hal penting yang bisa nyelamatin bisnis lo bareng temen lo. Pertama, bikin MOU atau perjanjian tertulis. Jangan anggap ribet, lo juga nggak perlu kok ke notaris. Cukup kesepakatan tertulis asal jelas. Isinya minimal siapa yang taruh modal, siapa yang kerja, dan siapa yang ambil keputusan. Contoh nyata nih, lo misalnya sama teman lo buka bisnis clothing line. Satu jadi desainer, satu lagi urus sales dan juga marketing. Lo tulis di MOU itu dengan jelas. Desainer pegang creative decision, marketing pegang sales, promosi, dan juga distribusi. Jadi kalau ada debat soal desain, jelas siapa yang pegang kendali dan siapa yang bisa ambil keputusan. Kedua, tentukan pembagian saham dan bagi hasil yang jelas. Jangan pakai kalimat sakti, nanti gampang. Percaya aja, itu justru yang bikin ribut. Tulis berapa persen saham dan bagi hasil masing-masing sesuai kontribusi. Contoh nyata, misalnya coffee shop modal 50 juta, temen lo masukin 30 juta, lo masukin 20 juta. Saham bisa dibagi 60-40. Kalau lo kerja juga buat operasional tiap hari, kasih kompensasi tambahan bisa berupa gaji atau juga profit share. Jadi adil, bukan abu-abu. Ketiga, siapkan mekanisme manajemen konflik. Anggap ini kayak rem darurat kalau ada gesekan. Bisa berupa voting, mediator pihak ketiga, atau ada aturan kalau ada yang mau keluar. Contoh nyata nih, kalau ada keputusan besar, misalnya mau buka cabang baru, disepakati harus lewat voting minimal 70% pemegang saham. Atau kalau salah satu partner mau mundur, harus kasih notis 3 bulan sebelumnya, bukan tiba-tiba main cabut aja. Keempat, pisahkan uang bisnis dan uang pribadi. Banyak bisnis bubar bukan karena rugi, tapi karena duitnya kecampur-campur. Jangan pernah anggap kas bisnis sama kayak dompet lo pribadi. Contoh nyata nih, lo bikin usaha F&B bareng temen lo. Omset hariannya 2 juta rupiah. Jangan langsung diambil buat lo berdua. Catat dulu, masukin ke rekening khusus, baru nanti bagi hasil sesuai jadwal. Manfaatnya, ini bikin arus keuangan transparan, gak ada kecurigaan siapa yang ngambil lebih banyak. Kelima, komunikasi rutin dan evaluasi yang terjadwal. Hubungan bisnis itu kayak hubungan personal aja. Kalau lu gak ngobrol, nanti gampang salah paham. Buat jadwal rutin buat evaluasi, misalnya tiap minggu atau tiap bulan. Contoh nyata, clothing line lu sama temen lu udah jalan 3 bulan. Setiap akhir bulan, lo duduk bareng deh bareng-bareng. Review penjualannya gimana, stoknya, promosinya, masalah pelanggan, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang kurang srek, bisa dibahas saat itu juga, bukan dipendam dalam hati. Manfaatnya, mencegah akumulasi masalah kecil jadi bom yang besar. Dan yang keenam, exit plan yang jelas. Kenapa ini penting? Banyak bisnis bubar bukan cuma karena konflik pas saat jalan, tapi karena tidak ada kesepakatan bagaimana cara keluar yang adil ketika salah satu ingin berhenti. Tanpa aturan keluar, bisnis bisa jadi drama. Ada yang cabut seenak-enaknya, ada yang merasa ditinggalkan, dan hubungan personal pun bisa rusak. Contoh aplikatif nih, sepakati sejak awal, kalau salah satu mau mundur, gimana mekanismenya? Apakah harus menjual sahamnya ke partner lain? Atau misalnya apakah nilai buyout-nya ditentukan dari valuasi bisnis terkini? Buat aja klausul sederhana misalnya, jika salah satu keluar, maka sahamnya ditawarkan dulu ke partner aktif di dalam sebelum ke pihak luar. Contoh nyata, beberapa startup kecil di Indonesia yang awalnya dibangun sama 2-3 sahabat sering bubar karena satu orang tiba-tiba cabut tanpa aturan yang jelas. Padahal dengan exit plan, mereka tetap bisa sahabatan tanpa drama. Jadi intinya gini aja deh, bisnis sama teman itu bukan hal yang mustahil, malah bisa jadi partnership yang paling solid kalau lu punya fondasi yang jelas. 6 hal ini, MOU, pembagian saham, manajemen konflik, pemisahan uang, komunikasi rutin, dan exit plan, itu bukan bikin ribet, tapi justru bikin lo aman sama temen lo.
Lebih baik lu capek sedikit di awal buat aturan daripada capek banget di akhir gara-gara ribut dan drama. Ingat, bisnis tanpa perjanjian itu bukan bukti percaya, tapi bukti lu lagi main-main sama masa depan lu dan bisnis lu sendiri. Sekarang pertanyaannya, kalau lu mau mulai bisnis sama temen, berani nggak lo terapin 6 hal aturan tadi? Karena kalau iya, lu bukan cuma nyelamatin bisnis lo, tapi juga nyelamatin persahabatan lo. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada pilihan sulit, menjaga hubungan personal atau menjaga aturan profesional. Persahabatan yang erat kadang membuat kita ragu untuk menuliskan perjanjian, seolah itu bisa merusak rasa percaya. Tapi profesionalitas justru menuntut kita menyiapkan aturan agar hubungan tidak goyah. Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya tidak pernah mudah. Mana yang lebih penting? Persahabatan atau profesionalitas? Dalam teori kontrak modern, ada konsep yang disebut relational contract. Kontrak formal yang dirancang agar hubungan tidak kaku, tapi fleksibel. Menjaga hubungan lewat kesepakatan tujuan, mekanisme perbaikan, dan prinsip keadilan. Jadi, kontrak itu bukan musuh, melainkan penjaga hubungan. Coba deh lo pikirin, kalau lu bisnis bareng sahabat lo, apa lu lebih milih jaga perasaan dia biar nggak canggung, atau jaga aturan biar bisnis lo berdua tetap sehat? Filsuf Yunani Aristoteles pernah bilang, persahabatan sejati itu dibangun di atas virtue, kebajikan, dan keadilan. Artinya, kalau lu benar-benar nganggep temen lu itu sahabat sejati, lu juga harus adil sama dia, termasuk dalam urusan bisnis. Sementara, Immanuel kan percaya setiap hubungan itu harus punya duty, kewajiban moral. Nah, kontrak atau perjanjian itu salah satu bentuk kewajiban moral, biar nggak ada yang merasa dirugikan. Dan Soren Kierkegaard bilang, hidup itu hanya bisa dipahami ke belakang, tapi harus dijalani ke depan. Artinya, kita sering baru ngerti pentingnya aturan setelah semuanya bubar. Tapi kalau lo mau serius sama temen lo melangkah ke depan, aturan itu harus lo bikin dari awal. Jadi pertanyaan reflektif buat lo, kalau lo bikin kontrak sama sahabat lo, itu tanda lo gak percaya, atau justru bukti kalau lo peduli dan mau hubungan lo itu bertahan dalam jangka waktu yang lama? Menurut gua, jawabannya bukan pilih salah satu. Persahabatan lo bisa terjaga justru kalau ada profesionalitas. Karena aturan bukan buat merusak perasaan, tapi buat ngelindungin hubungan dari hal-hal yang bisa merusaknya. Kesimpulannya sederhana, teman bisa jadi partner bisnis terbaik, asal ada perjanjian yang melindungi kalian berdua. Bisnis bukan hanya soal percaya, tapi juga soal aturan. Karena bisnis tanpa perjanjian sama saja seperti menyalakan bom waktu. Mari mulai membangun bisnis dengan fondasi yang sehat, trust plus contract. Itulah tanda kita serius, bukan sekadar main-main. Jadi intinya, teman itu bukan alasan lo buat takut bisnis sama dia. Justru, kalau lo berani bikin aturan yang jelas dari awal, lo bisa punya partner terbaik yang lo kenal luar dan dalam. Ingat, bisnis itu bukan cuma soal percaya, tapi soal ngebangun fondasi yang jelas. Kalau lo masih mikir perjanjian sama sahabat lo itu tanda lo gak percaya, coba balik mindset lo. Justru kontrak itu bukti tanda lo serius, bukti lo pengen jaga hubungan lo tetap sehat, bukan cuma bisnisnya doang yang sukses. Karena bisnis tanpa perjanjian itu sama aja kayak nyalain bom waktu. Dan lo gak mau kan lihat persahabatan lo hancur cuman gara-gara duit. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir ulang, jangan lupa share ke temen lo juga. Siapa tahu ini bisa nyelamatin bisnis lo berdua. Tulis juga di kolom komentar, menurut lo bikin kontrak sama teman itu tanda gak percaya atau tanda profesional. Gue juga pengen denger pendapat lo. Dan jangan lupa subscribe biar lo gak ketinggalan video-video lain yang bakal bikin lo mikir ulang tentang cara lo hidup, kerja, dan juga ngebangun masa depan.